البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Siapa baca? Ada kepada ini. Berapa betul? Tapi apa? Sisi ini mana? Sampai halaman berapa? 29 bagian atas sendiri. Wa mimma yubtilu sebelumnya. Al-Salus lagi. Jadi anak-anak dan juga bapak-bapak nasihatkan kalau membaca itu pelan saja. Baca Quran juga pelan, jangan cepat-cepat. Jadi al-asal di dalam membaca Quran yang afdal itu pelan, tartil. Bahkan sebagian anak-anak tak suruh balik lagi untuk membaca seperti anak TK. A'udzu billahi minasyaitonir, karena seperti itu lebih jelas di dalam huruf-hurufnya. Walaupun dalam sebagian keadaan membaca cepat itu dibutuhkan, tapi secara asal membaca itu adalah tartil. Demikian juga baca kitab, bacanya pelan, terus huruf-hurufnya jelas semua, harokat-harokatnya jelas. Karena itu juga melatih mental untuk menampakkan bacaan. Biasanya bacaan yang cepat, baik di dalam Al-Quran maupun yang lain. Anak-anak kita lihat mereka sengaja membaca cepat supaya samar kesalahannya. Itu untuk menyamarkan kesalahan. Maka sebaiknya baca dengan sejelas-jelasnya. Kalau para qori itu kalau baca Quran sampai beletot-beletot mulutnya, demi menjaga atau mengepaskan dengan makhraj huruf. Tapi kalau terlalu beletot, takalluf. Yang dilakukan oleh para qurra, kalau bacanya terlalu beletot, ini takalluf. Sebatas jelas, yang jelas. Demikian juga baca kitab, hendaknya jelas. Ini melatih mental untuk menampakkan bacaan. Yang kasroh di kasroh, yang fathah di fathah, yang domah di domah. Lanjut. Atasnya mungkin wa mimma yubtilu. Paling atas. Terus apa? Lajnatin mustarakatin amrikiyatin bagus gitu Pak. Terus ini waktu at-tahaddatsu naqtatun basitotun mafhumatan li anna hadhihi nuqtata qad
fil alami warbi. Ana uwaddihaha an udhiya au hayyihu. Terus fa'uqarriru diniyatan syariatun yakuna syariatan sehingga dalamnya ditanwin semuanya yang dalamnya yang isim itu ditanwin. Perlu diperhatikan juga membaca itu seorang itu bisa membaca karena dua sebab, karena ia tahu kaidahnya atau karena kebiasaan. Jadi walaupun belum tahu kaidahnya, karena terkadang sudah terbiasa membaca dan didapati dan dia bisa membandingkan dengan yang semisalnya, ini terkadang bacaannya benar walaupun nggak tahu kaidahnya karena terbiasa. Biasanya ini kok fathah dibaca fathah, nggak tahu apa sebabnya, nggak tahu. Biasanya ini dhamma dibaca dhamma, ya nggak tahu sebabnya apa. Kita lanjutkan insyaallah. Pembahasan kita masih seputar klaim atau pengakuan salafi, tapi hanya sekedar omong kosong atau hanya sekedar pengakuan saja. Jadi banyak yang mengaku salafi, tapi apabila tidak dibarengi dengan hakikat, tidak dibarengi dengan praktek yang nyata sesuai prakteknya salaf, maka ini sama saja bohong. Di antaranya adalah Hasan al-Banna ketika dia mengaku sebagai salafi, mengaku mengikuti salaf, maka pengakuan itu adalah pengakuan dusta, pengakuan yang tidak ada buktinya. Dan kita akan membongkar kedustaan tersebut. Jadi pembahasan kita ini masih seputar membongkar kedustaan Hasan al-Banna di dalam pengakuannya sebagai seorang yang mengikuti mazhab salaf. Jadi mengikuti mazhab salaf bukan hanya dengan pengakuan, tapi harus dengan praktek dan bukti yang nyata. Ia harus berakidah dengan akidahnya para salaf, harus sesuai dengan prakteknya para salaf. Jadi paham pembahasan kita, yaitu membongkar kedustaan Hasan al-Banna dalam pengakuannya sebagai seorang salafi. Qala al-muallif asy-syaikh hafizahullah, wa mimma yubtilu da'wahu aidan ma qalahu bil istima'i alladhi hadarahu ma'a lajnatin mustarakatin atau mustarikatin amrikiyatin britaniyatin. Dan termasuk yang mendustakan dan membatalkan pengakuannya juga apa yang ia katakan sendiri di dalam pertemuan yang ia hadiri bersama lajnah, bersama perkumpulan Serikat Amerika dan juga Inggris.
Britania itu adalah negeri Britania. Tak kira Britania ini, tak kira dahulu bahasa hanya sekedar istilah sebagian kawan saja Britania. Ternyata memang ada negara atau sebutan Britania Raya, yaitu Inggris dan juga negara-negara yang ada di sekelilingnya dahulu. Britania Raya. Jadi dahulu saya nggak tahu, tak kira Britania. Kawan-kawan kalau nyebut Britania, tak kira ya bahasa khusus mereka. Ternyata memang ada istilah Britania Raya. Jadi Hasan al-Banna dia mengucapkan perkataan yang saat ia menghadiri perkumpulan bersama lajnah bersama Amerika dan juga Inggris. Apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna? Qala wan nahiyatul lati sa'atahaddatsu anha nuqtatun basitatun minal wijah ad-diniyah. Lianna hadhihi an-nuqtata qad la takunu mafhumatan fil alamil gharbi. Wa lihadza fa inni uhibbu an uwaddihaha biikhtisar atau uwaddihaha biikhtisar. Uwaddihaha awdaha yudihu. Fauqarriru anna khusumatana lil yahudi laysat diniyatan. Kata Hasan al-Banna tatkala dia berpidato di hadapan para Serikat Amerika dan juga Inggris, ia mengatakan, dan tema yang akan saya bahas di sini adalah tema sederhana mengenai satu sisi pandang dalam agama. Jadi sekarang saya akan berbicara mengenai sisi sederhana yang membahas tentang agama, karena mungkin sisi ini tidak dipahami atau tidak sampai kepada alam al-gharbi, yaitu negeri barat. Jadi sekarang ibaratnya ia menjadi perwakilan dari orang Islam, berbicara di hadapan orang-orang kafir. Sekarang saya akan berpidato mengenai satu masalah dari bagian agama yang mungkin tidak dimengerti oleh sampean-sampean orang-orang barat. Ini kata Hasan al-Banna. Oleh karena itu aku ingin menjelaskannya secara ringkas pada pertemuan kali ini. Ini pidatonya Hasan al-Banna. Fauqarriru, maka saya tegaskan bahwasannya permusuhan kami, yaitu orang Islam, terhadap orang-orang Yahudi ini bukan atas dasar agama. Ini yang ditegaskan oleh siapa? Hasan al-Banna. Saya menegaskan bahwasannya permusuhan kami orang-orang Islam terhadap orang-orang Yahudi ini bukan atas dasar agama. Karena sesungguhnya Al-Quran Al-Karim, lianna Al-Quran Al-Karim hadda ala musafatihim wa musadaqatihim. Karena sesungguhnya Al-Quran menyuruh untuk berkawan dan berbuat baik kepada mereka, berbuat baik dan berkawan dengan mereka. Wa musadaqatihim. Ini ngawur beda. Terus kapan Al-Quran nyuruh berkawan dengan Yahudi? Makanya ini termasuk ucapan yang berbahaya dari Hasan al-Banna. Mengatakan satu, bahwasannya permusuhan Islam dan Yahudi bukan permusuhan agami, bukan permusuhan agamis atau berdasarkan agama, bukan.
Yang kedua, ia mengatakan Al-Quran menyuruh untuk berkawan dan berteman dengan Yahudi. Wal Islamu syari'atun insaniyatun qabla an yakuna syari'atan kauniyah. Dan Islam sebelumnya adalah syariat kemanusiaan sebelum ia menjadi syariat kauniyah, yang membedakan antara ras. Ini juga gedabrus. Wa qad athna alaihim, dan sungguh Al-Quran telah memuji mereka. Ini semenjak kapan? Inilah lihat pemahaman. Dan ini dia akan membawa dalil atas kerusakan dan kebatilan omongannya. Ia membawa dalil. Wa ja'ala bainana wa bainahum ittifaqan, dan Islam membuat suatu perjanjian antara kami kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Coba betapa batilnya ucapannya Hasan al-Banna ini. Dan dia berdalil wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan yang baik. Ini kata Hasan al-Banna menyuruh untuk berbaik dan berkawan dengan Yahudi. Dan mengatakan katanya ini memuji mereka karena mereka disebut ahlul kitab, orang yang diberi kitab. Ini pemahamannya Hasan al-Banna, ini adalah pujian. Apakah benar sebatas orang yang dipuji dengan ilmu? Apakah sebatas itu menjadi pujian? Ini sebagai dalil bahwasanya sebatas ilmu tanpa amal sama sekali bukanlah pujian. Karena sekedar ucapan ahlul kitab tidak harus bermakna pujian. Bahkan apabila ilmu itu tidak diamalkan, maka akan menjadi celaan. Mathalul ladina humilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfar. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti himar. Orang-orang, permisalan orang-orang yang mereka itu diberi kitab, lalu mereka tidak mengamalkannya, permisalannya adalah seperti himar yang mengangkut buku-buku. Namun yang dipahami oleh Hasan al-Banna adalah ini adalah pujian, sehingga menyuruh untuk berkawan dengan mereka, berbuat baik dengan mereka, sebatas ia ngawur di dalam memahami ayat ini saja. Maka ini pidato dari Hasan al-Banna yang berisikan seluruh balaya, seluruh sampah ada di dalam pidato tersebut, menganggap bahwasanya permusuhan Islam dengan Yahudi bukan permusuhan agama, menganggap bahwasanya Al-Quran memuji dan menyuruh untuk berkawan dengan Yahudi. Dan ini ia ucapkan di hadapan orang-orang kafir. Tujuannya untuk apa? Menjilat mereka. Itulah busuknya. Mengucapkan seperti ini di hadapan orang-orang kafir untuk mencari perhatian mereka, untuk menarik simpatisan dari mereka, entah menarik simpati dari mereka. Ini busuknya ucapannya Hasan al-Banna. Wahina ma arada an yatanawala mas'alat al-yahud tanawalaha min al-wijhah al-iqtisadiyah wal qanuniyah. Jadi Islam ini dengan Yahudi permusuhannya bukan permusuhan agama. Dan tatkala Islam atau Al-Quran ini ingin menyentuh atau ingin membahas persoalan dan problem bersama kaum Yahudi, Islam ini menaruh sisi pandang dari sisi ekonomi dan dari sisi undang-undang, bukan masalah keyakinan. Jadi yang ini diberatkan permusuhan antara Islam dengan Yahudi ini bukan masalah keyakinan, melainkan permasalahan ekonomi
dan juga hubungan hak asasi antar manusia. Ini kata siapa? Kata Hasan al-Banna. Yang dia juga membawa dalil. Faqala ta'ala fabidulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Kata Hasan al-Banna, lihat ayat ini enggak membahas masalah keyakinan mereka, tapi membahas kedoliman dan kriminal mereka. Ayat ini mengatakan, dan disebabkan kedoliman dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka kebaikan-kebaikan yang dahulunya halal. Kata Hasan al-Banna, ayat ini membahas, cuma membicarakan, enggak membicarakan keyakinan sama sekali. Ayat ini hanya membahas seputar sosial dan kejahatan, enggak membahas masalah keyakinan. Jadi Islam sama Yahudi itu enggak bertengkar seputar keyakinan. Bertengkarnya adalah seputar ekonomi dan kemanusiaan. Karena Yahudi berbuat dolim, maka terjadilah permusuhan, bukan seputar keyakinan. Ini pendapatnya Hasan al-Banna. Dan bahkan ini adalah pandangan mayoritas manusia, bahwasannya kejahatan orang-orang kafir yang rata-rata yang mereka pandang hanya sebatas antara hubungan mereka dengan manusia. Hanya kejahatan-kejahatan yang bersifat sosial. Adapun kejahatan-kejahatan yang bersifat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cenderung ditoleransi. Ini sudah mayoritas manusia seperti itu. Di mana saja, di media apa saja, kalau mereka membahas kejahatan, pasti yang dibahas dan yang dititik beratkan adalah kejahatan seputar kriminal manusia, sesama manusia. Adapun kriminal terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini enggak pernah dibahas. Ini mayoritas manusia. Lihat di mana saja, media apa saja, koran, online, semuanya orang-orang Islam yang membahas mengenai agama pasti akan menitik beratkan kepada permasalahan-permasalahan sosial, hanya hak-hak manusia saja. Adapun kriminal terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, salah keyakinan, salah persepsi, semuanya enggak akan pernah dibahas, semuanya ditoleransi. Dan ini salah. Bahkan yang harus dititik beratkan terlebih dahulu adalah hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dititik beratkan adalah hak seorang hamba terhadap kewajiban seorang hamba terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dititik beratkan. Dan ini seakan enggak ada di tengah-tengah manusia. Bukan hanya saya katakan mayoritas kaum muslimin, bahkan mayoritas manusia seputar pembahasan mereka hanyalah seputar sosial dan hubungan hamba dengan hamba. Adapun hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ini cenderung tidak ada sama sekali bisikan yang terdengar. Dan ini merupakan kesalahan. Seharusnya yang dititik beratkan terlebih dahulu, saya katakan terlebih dahulu karena keduanya harus dititik beratkan. Baik hak sesama manusia juga harus dipenuhi, maupun hak kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kepada hak Allah Subhanahu wa taala juga harus dipenuhi. Namun yang didahulukan adalah hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak kepada sesama manusia, maka ini nomor 2. Mari kita pelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru matwal lahum." Orang-orang kafir mereka itu bersenang-senang, mereka itu makan sebagaimana layaknya binatang. Lihat, orang-orang kafir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai binatang. Padahal mereka juga banyak dari mereka yang terdidik, banyak dari mereka yang bermoral baik, berbudi pekerti, dan menjalankan luhur-luhur yang baik. Tapi tatkala mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu tadi tidaklah berarti.
Bahkan mereka disebut seperti binatang. Ini dalil bahwasannya kebaikan dan budi pekerti yang baik tanpa didasari dengan memenuhi kewajiban dan hak Allah Subhanahu wa taala tidaklah berguna sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan mereka itu seperti binatang. Padahal mereka adalah orang-orang terdidik. Mereka adalah orang-orang yang memakan bangku sekolah. Semenjak kecil mereka dididik untuk bersosial yang baik. Tapi Allah mengatakan mereka seperti binatang. Apa sebabnya? Apakah mereka tidak bermoral? Apakah mereka memang hidup seperti binatang beneran? Bukan. Sebabnya adalah karena apa? Karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manusia memandang seluruh umat para nabi-nabi mereka dihancurkan karena apa? Kaumnya Nabi Lut. Kenapa mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa gitu? Apa dosa mereka? Liwat. Kaumnya Nabi Saleh. Apa dosa mereka? Kaumnya Nabi Saleh. Apa dosa mereka? Membunuh unta. Lihat, yang dilihat cuma sekedar masalah apa? Liwatnya, bunuh untanya. Padahal sebenarnya dosa mereka yang paling utama apa? Kafir. Kafirnya itulah yang menjadikan mereka terazab. Demikian juga kaum Nabi Syuaib. Kebanyakan manusia hanya menilai mereka dihancurkan karena apa? Karena mengurangi keimanan. Demikian juga Fir'aun dan bala tentaranya dipandang oleh manusia mereka dihancurkan karena apa? Karena berbuat zalim kepada rakyatnya. Padahal alasannya semuanya bukan itu. Alasan yang paling utama dan yang paling mendasar adalah karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Syekh kepada Allah. Jadi kebanyakan manusia hanya menilai sebatas permasalahan sosial. Sementara yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala cenderung dilupakan. Dan terbukti sendiri ya dong. Sepura kaki putih. Bukan, itu hanya sekedar memberi contoh bahwasanya manusia kebanyakan yang dipandang selama ini yang diajarkan kepada kita di sekolah-sekolahan. Kaumnya Nabi Lut kenapa dihancurkan oleh Allah? Karena liwat. Kaumnya Nabi Syuaib karena mengurangi timbangan. Kaumnya Nabi Saleh karena menyembelih unta. Padahal dosa utama bukan itu. Dosa utama adalah karena kafir dan kriminal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tambahan penjelasan sebagaimana juga yang diyakini oleh Hasan al-Banna bahwasanya permusuhan Islam dengan Yahudi, terkutuknya Yahudi bukan seputar keyakinan mereka, tapi karena kejahatan sosial mereka yang mereka berbuat zalim kepada kebanyakan manusia. Padahal alasannya bukan itu. Alasannya adalah dikarenakan mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan peperangan Islam dengan Yahudi adalah persoalan keyakinan. Kita lanjut. Wa hina ma arada an yatanawala mas'alat al-yahud tanawalaha min al-wajha al-iqtisadiyah. Ini adalah talbis, membawa dalil untuk menegaskan suatu kesalahan. Ini namanya talbis. Menetapkan suatu kebatilan dengan mencampurinya, dengan menetesinya sedikit dari tetesan-tetesan ayat Al-Quran, menyampurinya dengan kebenaran sehingga laris dan dikonsumsi oleh orang-orang juhal yang tidak mengetahui hakikat kebenaran. Lihat bagaimana Hasan al-Banna mencampur kebatilannya dengan ayat yang membawa dalil fabidul minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Dan dia meninggalkan ayat selanjutnya wa bisaddihim an sabilillahi katsira.
Dia memotong ayat yang selanjutnya, bahwasanya Yahud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena mereka menyesatkan dari jalan Allah. Tapi yang dinukil cuma masalah kedoliman saja, masalah sosial saja. Ini namanya talbis. Dan ini juga namanya mengkorup ayat. Karena ada ayat selanjutnya yang membantah apa yang diucapkan. Jadi ini termasuk kedustaan dan kebatilan Hasan al-Banna. Berapa tadi kebatilannya? Siapa yang bisa ngitung? Ayo dihitung. Tahu tadi? Satu apa? Ia mengatakan bahwasanya permusuhan antara Islam dengan Yahudi adalah permusuhan sosial, bukan permusuhan keyakinan. Apa tuh bahasanya keyakinan apa? Ideologi apa yang ngerti kok? Terus yang kedua apa? Kebatilan ucapannya lagi apa? Al-Quran menyuruh untuk berkawan dengan Yahudi, berbuat baik dengan mereka. Ini juga batil. Terus yang ketiga, mengatakan bahwasannya Islam atau syariat Islamiyah tatkala ingin menyinggung Yahudi, Islam menyinggungnya dari sisi sosial, bukan menyinggungnya dari sisi keyakinan. Ini tiga kebatilan tadi itu sudah cukup untuk mendustakan pengakuannya sebagai seorang salafi. Gak mungkin seorang salafi mengatakan seperti ini. Bahkan bisa jadi seorang muslim gak mungkin mengucapkan seperti ini. Ini ucapan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Bagaimana permusuhan Islam dengan Yahudi adalah permusuhan sebatas permusuhan sosial, permusuhan ekonomi, bukan permusuhan yang didasari dengan agama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bal yahudu wan nasara ya'lamuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha biha wa kaffara mukhalifaha mithla amrihi bi ibadatillahi wahdahu la syarika lah wa nahyihi an ibadati ahadin siwa Allah wa mithli mu'adatihi lil yahudi wan nasara was-sabiina wal majus. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka mengetahui sing Yahudi lo ngerti permusuhan iku lo agama, kok sing Islam gak ngerti. Paham? Yahudi dhewe lo ngerti Islam iki musuhan Yahudi ku mergo agama, mergo keyakinan. Kok sing ngaku Islam dhewe malah gak ngerti. Lah kebarus, lah keterlaluan. Bahkan Yahudi dan Nasrani mereka tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat, dengan kalimat tauhid. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Seperti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah kepada Allah saja, tidak ada sekutu sedikit pun. Dan beliau melarang dari menyembah selain Allah. Dan juga seperti permusuhan beliau terhadap Yahudi dan Nasara dan para Sabiin dan Majus. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithla amrihi bi ibadatillah, dan Yahudi dan Nasrani juga tahu bahwasanya Rasulullah menyuruh untuk menyembah kepada Allah saja, melarang untuk menyembah selainnya. Dan Yahudi dan Nasrani juga tahu bahwasanya Rasulullah SAW memusuhi Yahudi dan Nasrani dan Sabiin dan Majus, semua itu adalah permusuhan agama. Lah kok yang Islam, yang ngaku Islam tidak tahu, malah ketinggalan zaman. Paham bantahannya? Jadi Hasan al-Banna mengatakan bahwasanya permusuhan Yahudi dengan Islam bukanlah permusuhan seputar agama. Dan ini batil. Yahudi sendiri paham, Nasrani sendiri sadar bahwasanya Islam memusuhi mereka. Rasulullah membantai mereka adalah disebabkan mereka enggan
untuk menyembah Allah dan enggan untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok yang mengaku Islam sendiri malah tidak menyadari hal ini. Qultu kata Malik ta'ammal akhil qari kalamahu rahimahullah yatabayyanu anna al-yahuda anfusahum ya'lamuna jayyidan. Renungilah wahai saudaraku ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jelas sekali bahwasanya Yahudi sendiri paham, sangat paham, ya'lamuna jayyidan, paham betul bahwasanya orang Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusuhi mereka karena mereka enggan untuk menerima Islam, bukan karena sosial. Itu nomor berapa? Jadi orang Yahudi sendiri tahu, tapi Hasan al-Banna malah loyal. Itu kok ngaku Salafi. Ya'lamuna jayyidan anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam u'ita bi mu'adatihim. Mereka sendiri paham betul bahwasanya Nabi Muhammad diutus untuk memusuhi mereka. Fakaifa biman yang sifu nafsahu lis-salafiyyah zuran wa buhtanan wa ma'a hadha yaqulu fa uqarriru anna khusumatana lil yahudi laysat diniyah. Bersama dengan itu bagaimana bisa seorang yang menasabkan dirinya kepada salafiyah secara dusta, secara bohong. Bersama dengan itu ia mengatakan, saya tegaskan bahwasanya permusuhan kami terhadap Yahudi bukan permusuhan agama. Oh, yang Yahudi sendiri tahu betul permusuhannya karena agama. Kok yang mengaku salah Islam bahkan mengaku Salafi mengatakan permusuhannya bukan karena agama. Qala ta'ala ma yakunu lana an natakallama bi hadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Tidak selayaknya bagi kami untuk mengatakan hal itu. Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Jadi hal ini diketahui memberi pelajaran bagi kita bahwasanya Hasan al-Banna ucapannya tidak layak untuk diucapkan seorang muslim, apalagi seorang salaf yang mengaku salafi. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز عندما عرضت عليه هذه المقالة باطلة خبيثة اليهود من أعدى الناس للمؤمنين هم من أشر الناس بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Kata Syekh Ibnu Baz tatkala beliau disodori ucapannya Hasan al-Banna ini, kata Syekh Ibnu Baz, hadhihi maqalatun batil, ini adalah ucapan yang batil, yang khabithah, yang busuk, yang khabith. Yahud adalah orang yang paling banyak memusuhi kaum mukminin. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Bahkan mereka adalah orang yang paling banyak memusuhi kaum mukminin bersama kufar yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau akan mendapati orang yang paling memusuhi terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Al-Quran sendiri menegaskan orang yang paling banyak memusuhi kaum mukminin. Kenapa memusuhinya? Karena keimanan mereka dimusuhi. Kenapa? Orang-orang mukminin kenapa dimusuhi oleh Yahudi? Karena mereka beriman dan mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran sendiri menegaskan orang Yahudi adalah orang yang paling memusuhi kaum mukminin atas dasar sebab keimanan mereka. Fal Yahud wal Wataniyun hum asyaddun nasi adawatan lil mu'minin. Maka Yahudi dan Wataniyun adalah orang yang paling banyak memusuhi kaum mukminin. وهذه المقالة خاطئة ظالمة قبيحة منكرة على قائلها أن يتوب إلى الله ويرجع إليه سبحانه وتعالى ويندم على هذه المقالة السيئة. Dan ucapan ini adalah ucapan yang salah, ucapan yang zalim, ucapan yang busuk, ucapan yang mungkar bagi
yang mengucapkannya hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dan menyesali apa yang ia ucapkan dari ucapannya yang buruk ini. Ini kata Syekh Ibnu Baz. Maka orang seperti ini bagaimana layak untuk mengaku sebagai seorang salafi yang mengikut mazhab salaf, mengikut akidahnya salaf, sementara ucapannya bahkan orang-orang Yahudi sendiri lebih paham dari dia. Dia lebih bodoh daripada orang Yahudi. Hasan al-Banna lebih bodoh daripada Yahudi. Yahudi tahu permusuhannya adalah karena agama, sementara ia tidak tahu dan mengatakan permusuhannya hanya sebatas karena sosial, karena ekonomi, dan karena kejahatan manusiawi. Jadi ini salah satu contoh klaim dan dakwah pengakuan salafi yang kosong dari bukti, yang tidak ada prakteknya di dunia nyata. Dan insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang, termasuk kebatilannya juga keyakinannya seputar asma wa sifat. Ia berakidah tafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengerti maknanya dan menyerahkan hakikatnya. Kalau maknanya mereka tahu, kita tahu maknanya tangan ya tangan, kaki ya kaki. Kalau maknanya kita tahu, tapi hakikatnya bagaimana bentuk tangannya Allah Subhanahu wa taala, ini kita tidak mengetahuinya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi keyakinannya Hasan al-Banna, maknanya saja kita tidak tahu. Tangan apa maknanya? Tangan bohong. Kaki apa namanya? Tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Ini namanya akidah tafwid, yaitu menyerahkan makna sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menyelisih akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini juga akan kita ambil di pertemuan yang akan datang karena pembahasan seputar akidah. Mungkin bisa kita perlebar sedikit. Kalau kita ambil sekarang, nanti tidak selesai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.